Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali analisa saham Bumi yang sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 2 Mei ya. Sebelumnya saya sudah membahas saham Bumi ini tanggal 11 April 2023. Hari ini tanggal 8 Mei, hari Senin, harganya naik 1. Ya, tadi dibuka gap up hari ini, kemudian dia turun dan kembali ke harga 121. Oke, kita lihat di sini kinerja harga sahamnya masih belum berbeda jauh ya dengan yang sebelumnya. Untuk 6 bulan terakhir mungkin teman-teman kalau beli ini sedang floating minus ya. Namun kalau teman-teman belinya 1 sampai 3 tahun terakhir floating profit. Untuk jangka panjang masih floating minus juga 5 tahun dan 10 tahun dan year to date sendiri tahun 2023 sudah minus 26,71%. Jadi cukup dalam teman-teman ya. Minus 26% ya, hampir seperempatnya kalau teman-teman beli di awal tahun. Harga tertinggi setahun terakhir sempat mencapai 246 ya, dan ini harganya berarti hampir separuhnya teman-teman ya, kira-kira separuhnya dari harga tertinggi setahun terakhir dan terendahnya pernah di 53. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas analisa saham Bumi dari 4 analisa. Yang pertama fundamental ya, nanti kinerja perusahaannya seperti apa dan gambaran umum perusahaannya seperti apa. Kita akan update seasonality-nya seperti apa, di bulan-bulan apa biasanya naik dan turun. Kemudian dari bandarmologinya kita akan update perpindahan harga saham, perpindahan sahamnya selama ini setahun terakhir dan update di bulan Mei ini. Dan terakhir kita akan review dari analisa teknikal yang saya sampaikan tanggal 11 April dan kira-kira setelah ini kedepannya akan seperti apa arah harga sahamnya. Oke, untuk company backgroundnya sendiri masih belum berbeda ya. Ini buat teman-teman yang baru menonton video ini pertama kali ya. Jadi PT Bumi Resources ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan minyak bumi. Ya, ini sudah listing di bursa setahun 90 dengan IPO price-nya 4.500. Jadi kalau teman-teman beli apa di harga IPO ya hari ini turunnya cukup dalam teman-teman ya. Ini adalah struktur dari bumi ya, ada dua teman-teman ya, ada batu bara, minyak dan gas ya, dan di sini ada yang non batu bara. Ini juga perusahaan TBK ya, BRMS ya kode emitennya. Kira-kira seperti ini ya gambaran perusahaan Bumi Resources. Oke, saya akan update harga batu bara per hari ini. Itu harganya turun ya. Ini ada mencapai titik terendahnya di tahun 2023 yaitu di 169. Ya, ini mencapai titik terendahnya jadi turun lagi mencapai titik terendahnya di tahun 2023. Namun harga ini masih memang harga yang cukup profitable untuk perusahaan batu bara ya, masih profitable ya karena biasanya di atas 100 itu masih sangat menguntungkan. Ya, jadi meskipun harganya turun terus, harapannya nanti tahun 2023 rata-ratanya masih di atas 100 ya, sehingga perusahaan batubara masih bisa menghasilkan profit yang lumayan. Nah, ini adalah kinerja dari perusahaan Bumi kuartal 1 2023 ya. Kalau kita lihat di sini secara pendapatannya ini naik, teman-teman ya. Meskipun kalau jangka panjang kita lihat turun ya, namun ini sudah meningkat cukup bagus dari 2021, 2022 dan 2023. Laba kotornya pun demikian, laba usahanya pun demikian, dan laba bersihnya juga sama teman-teman ya. Terjadi peningkatan di kuartal 1 ini. Nah, kalau kita cek dari struktur pendapatannya, dibanding apa secara jangka panjang ini overall dari 2018 naik malah teman-teman ya. Naik, namun kalau kita lihat dari kuartal 1 2022 ini turun tipis ya, turun tipis dan beban usahanya juga turunnya cukup lumayan banyak ya. Untuk laba bersihnya ini sekarang sudah mulai stabil dari kuartal 2022 dan ke 2023 ya, di angka 13 dan 14 yang sebelumnya ini nggak stabil ya, pernah tinggi sekali, pernah negatif. Nah, ini adalah kinerja di kuartal 1 2023 ya. Untuk pendapatannya naik 35,6%. Ya, kemudian laba kotornya naik 57,8%. Kemudian laba bersihnya naik 50,6%. Jadi ini overall jangka pendek naik, teman-teman ya. Kemudian untuk valuasinya sendiri saat ini berada di price to book value 1,88 dan PE-nya 12,45. Ya, kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya ini memang sebelum-sebelumnya sempat negatif ya sebelum diakuisisi oleh Salim Group ya, sekarang sudah diakuisisi menjadi positif
ya, dan saat ini masih ada di bawah dari PBV tutup tahun 2022 ya. Jadi kalau selama positif ya dia masih ada di bawah ini PBV-nya. Untuk PI ratio-nya juga sama ya. Ini masih ada di bawah daripada tutup tahun 2022 kecil. Untuk ROE-nya sendiri 35,51% dan kita bayarnya di 1,88 sehingga earning yield-nya kita 18,85%. Jadi ini masih cukup murah teman-teman ya. Untuk dividen ini masih sama dengan sebelumnya ya. Sejak 2012 sudah tidak pernah membagikan dividen lagi ya. Dan kalau kita lihat di sini earning per share-nya turun teman-teman ya, menjadi 2. Padahal tadi kalau kita lihat kinerjanya kan 2022 ke 2023 sebenarnya naik. Ya, ini karena delusi teman-teman ya, delusi karena ada penambahan private placement sehingga jumlah sahamnya meningkat sehingga pembaginya lebih banyak sehingga ininya meskipun labanya naik namun secara per lembar sahamnya jadi turun. Nah, untuk seasonality sendiri bulan Mei ini belum kemana-mana ya. Kalau kita lihat di sini saham Bumi hanya berpotensi naik di bulan Januari ya. Kalau dalam 10 tahun terakhir dan 2023 ini setiap bulan masih turun terus ya, belum pernah naik satu kali pun bahkan di Mei ini masih belum kemana-mana harganya ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, secara seasonality ini sebenarnya saham yang kurang menarik untuk dikoleksi. Namun kalau misalnya sekali naik ya, kalau kita lihat ya, ini naiknya cukup tinggi ya dalam satu bulan ya. Selalu double digit kebanyakannya kalau naik ya. Kalau naik 15% dalam satu bulan, 68%, 48%, ini pernah sampai satu bulan aja naik 200% ya. Jadi kalau sekali naik memang naiknya sangat tinggi, namun kebanyakan turunnya teman-teman ya. Nah ini adalah analisa bendaramologinya, ini masih sama ya, Mars Energy, ini yang mengakuisisi ya, 45,78% sekarang. Kemudian ada masyarakat 27, ini banyak sekali ya, saya nggak sebutkan satu-satu. Ya, kemudian untuk jumlah pemegang sahamnya ini masih sama, datanya belum update yang bulan April, ya masih Maret. Secara overall ini turun ya pemegang sahamnya, jadi banyak yang lepas saham Bumi. Dan di sisi lain, ini investor retail, di sisi lain investor asing di sini partisipasinya meningkat teman-teman ya. Dari yang 2022 kuartal 4 hanya 12%, 2023 kuartal 1 hanya 16%, dan kuartal 2 23%. Ini meningkat teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai memperhatikan investor asing di sini ya, karena setelah di akuisisi, peran investor asing di sini cukup aktif juga ya, bertambah aktif meskipun belum mencapai 30-50%. Dan yang menariknya adalah dari 2022 kuartal 4 ini setiap bulan selalu mengakumulasi ya investor asing. Oke, ini adalah detail dari perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan kalau kita lihat ya investor asing tadi karena diakuisisi ya dari Mars Energy Hong Kong itu sekarang investor asing lah yang menguasai atau menjadi penguasa supply ya 80% yang sebelumnya cuma 42%. Jadi saya yakin partisipasinya ini akan meningkat lama-kelamaan ya karena penguasa supply-nya sudah berpindah tangan menjadi investor asing. Dan kalau kita lihat di sini karena terjadi delusi ya, jadi cukup sulit untuk menganalisanya. Kalau kita lihat dari investor retail lokalnya saja, ya ini terjadi delusi, namun setelah itu dia tetap buang barang secara rutin setiap bulan ya, tipis-tipis teman-teman ya. Dia mengurangi terus, banyak yang keluar. Tadi secara jumlah investor juga sama ya, ini keluar terus dan asing membeli terus ya. Oke, ini dari analisa perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kesimpulannya ini sedang terjadi akumulasi ya, karena investor retail sedang lepas barang terus. Dan yang akumulasi emang investor asing ya. Nah, bagaimana di bulan Mei ya, 1 sampai hari ini tanggal 8 Mei ya. Kalau kita lihat tadi harganya cukup menarik ya, dibuka gap up, kemudian dia turun ya, turun kemudian kembali lagi ke mendekati harga opening ya, ke 121. Dan kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai 8 Mei itu terlihat big accumulation ya dengan ada dua kode broker yang mengakumulasi cukup banyak yaitu OK dan IF. Ya, dan untuk hari ini karena ini belum belum update teman-teman ya barnya, jadi saya cari dari broker summary aja hari ini saja teman-teman ya, ternyata masih sama. Ini sedang terjadi big accumulation ya. Jadi ketika dinaikin, diturunin ternyata banyak yang jual ya. Banyak yang jual ditampung oleh broker yang sama OK dan IF ya. Ya, jadi ini masih sama, masih membeli lagi OK dan IF. Jadi masih terjadi akumulasi di bulan Mei.
Nah, ini adalah analisa teknikal yang saya sampaikan tanggal 11 April 2023 di mana saya memprediksi harganya akan turun ke sampai 100 ya. Nah, dan update hari ini ternyata itu salah teman-teman ya, turunnya nggak sampai 100 tapi hanya sampai 110. Di garis support 110, kemudian dia memantul gap up ke atas, kemudian dia kembali lagi ke mendekati garis support 102, garis support 120 betul ya di atas ya. Di break 120, break 132, namun dia kembali lagi tepat di atas garis support 121. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi teman-teman? Kalau kita lihat ini karena setahun terakhir dan bulan Mei sedang terjadi akumulasi ya, kita nggak ngerti targetnya sampai kapan akumulasinya. Namun kalau melihat dari kepemilikan investor retail lokal yang masih cukup banyak tadi ya, masih ada 14% di sini, ya kemungkinan masih cukup tinggi itu untuk diangkat. Jadi saya yakin dia akan tetap turun ke 100 ya, akan tetap turun ke 100 untuk melakukan akumulasi di harga yang lebih rendah ya. Dan untuk ini juga masih oke ya, masih stabil ya, 66 turun ke 60,4 ya. Oke, ini dari analisa teknikalnya ke depannya kira-kira akan seperti apa. Saya masih beri keyakinan akan tetap turun ke 100 ya. Meskipun kelihatan harganya eh dijaga sekali nggak jauh-jauh dari harga pembelian atau harga beli sahamnya Grup Salim ya, 120 ya. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya tadi secara fundamental jangka panjang masih turun teman-teman ya. Namun kalau kita lihat 3 tahun terakhir setelah COVID itu sudah mulai naik, kinerja jangka pendeknya naik ya, valuasi masih terbilang murah. Ini tidak pernah bagi dividen lagi sejak 2012. Seasonality tadi tidak cukup menarik karena potensi naik hanya di bulan Januari. Namun kalau kita lihat tadi perhatikan sekali naik itu dalam 1 bulan lumayan kenaikannya. Untuk bandara homologi sendiri tadi dari April ke April sedang terlihat akumulasi dan 1 sampai 8 Mei juga terlihat sedang akumulasi. Teknikal sendiri downtrend ya, jadi ini cukup menarik karena saham ini sedang downtrend dan posisinya sedang diakumulasi. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham bumi. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham bumi. Ya, mungkin sampai di sini dulu analisa saham bumi. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.